Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidul Muqtadir, NIM 20 22 50 30 73. Saya mahasiswa dari Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo, cabang kota. Pertama-tama, sebelum kita lanjutkan ke presentasinya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kenikmatan, yaitu salah satunya kenikmatan untuk masih hidup, sehingga kita bisa berbuat banyak kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita baca kalimat hamdalah, alhamdulillah. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan ke presentasinya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab yang ada di mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu bab pertama dengan judul Konsep dan Fungsi Bahasa Indonesia. Next. Apa itu bahasa Indonesia? Apa itu bahasa? Bahasa adalah seperangkat bunyi yang sistematik. Artinya, satu, bahasa memiliki seperangkat sistem tertentu yang dikenal oleh para penuturnya. Kedua, pemakaian bahasa dan kebiasaan berbahasa tidak diatur oleh lembaga perumus tertentu, atau aturan pemakaian dan kebiasaan berbahasa diatur oleh para penggunanya. Bahasa itu arbitrer, artinya satu, bahasa disusun secara mana suka sesuai dengan konvensi para penggunanya. Yang kedua, dapat diartikan bahwa bahasa lahir secara kebetulan akibat adanya interaksi komunikasi oleh para penuturnya. Bahasa itu simbolik. Apa itu simbolik? Yakni merupakan simbol-simbol tertentu yang memiliki makna bagi para penuturnya. Singkatnya, bahasa adalah sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan atau tulis. Oke, next. Nah, konsep bahasa. Konsep bahasa itu ada dua. Satu, secara verbal, dilakukan dengan menggunakan alat atau media bahasa, yaitu lisan dan tulisan. Nomor dua, secara non-verbal, dilakukan dengan menggunakan media selain bahasa, yaitu simbol, isyarat, kode, bunyi-bunyian, dan lain-lain. Seperti sandi, lambaian tangan, sandi Morse, sirine, suara kentongan, dan lain-lain. Oke, next. Nah, satu, fungsi bahasa secara umum. Bahasa pada dasarnya sudah menyatu dengan kehidupan manusia. Aktivitas manusia sebagai anggota masyarakat sangat bergantung pada penggunaan bahasa masyarakat setempat. Gagasan, ide, pikiran, harapan, keinginan, semua disampaikan melalui bahasa. Dalam hal ini, secara umum, fungsi bahasa ialah sebagai alat komunikasi sosial. Selain fungsi bahasa di atas yang tadi, bahasa merupakan tanda yang jelas dari kepribadian manusia. Melalui bahasa yang digunakan manusia, maka dapat memahami karakter, keinginan, motif, latar belakang pendidikan, kehidupan sosial, pergaulan, dan adat istiadat manusia. Dalam masyarakat, bahasa memiliki fungsi sebagai berikut. Itu ada tiga. Yang pertama, alat berkomunikasi antar sesama manusia. Yang kedua, alat untuk bekerja sama antar sesama manusia. Yang ketiga, alat mengidentifikasi diri. Oke, next. Nah, fungsi menurut para ahli itu ada dua. Pertama, fungsi utama bahasa, dan kedua, fungsi tambahan bahasa. Nah, di fungsi utama bahasa itu ada 4. Yang pertama, fungsi ekspresi dalam bahasa. Yang kedua, fungsi komunikasi dalam bahasa. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Yang keempat, fungsi kontrol sosial. Yang pertama, fungsi ekspresi diri, yaitu menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara
sebagai eksistensi diri dengan maksud: 1. Menarik perhatian orang lain atau persuasif dan provokatif. Yang kedua, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. Yang ketiga, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. Yang keempat, menunjukkan keberanian atau confidence dalam menyampaikan sebuah ide. Fungsi ekspresi diri itu saling terkait dalam aktivitas dan interaktif keseharian individu. Prosesnya berkembang dari masa anak-anak, kemudian kembang lagi remaja, kemudian berkembang lagi mahasiswa, dan akhirnya dewasa. Oke, next. Yang kedua, fungsi komunikasi, yaitu fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi dari ekspresi diri. Tadi kan ekspresi diri itu fungsi yang pertama. Yang kedua, maksudnya komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Jadi tanpa adanya ekspresi, komunikasi tidak akan terwujud. Komunikasi yang merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Jadi ekspresi diri itu harus diterima oleh orang lain, baru komunikasi akan sempurna. Jika tidak, maka komunikasi tidak akan sempurna. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi berterima atau diterima oleh masyarakat atau orang lain. Dengan kata lain, komunikasi berprasyarat pada ekspresi diri. Oke, next, nomor 3. Fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi peningkatan atau integrasi dan penyesuaian atau adaptasi diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan yang baru. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan atau masyarakat. Dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan orang lain dalam integritas sosial. Korelasi melalui bahasa itu memanfaatkan aturan-aturan bahasa yang disepakati, sehingga manusia berhasil membaurkan diri dan menyesuaikan diri sebagai anggota suatu masyarakat. Oke, nomor 4, next. Fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat, bukan negatif. Hal positif itu terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif. Bahkan, kritikan yang tajam dapat diterima dengan hati yang lapang jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat seperti keahlian bicara atau public speaking, penerus tradisi atau kebudayaan, mengidentifikasi diri, dan penanam rasa keterlibatan atau sense of belonging pada masyarakat bahasanya. Nah, di samping fungsi-fungsi utama, Gorskeraf menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut. Fungsi tambahan itu adalah: yang pertama, fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Yang kedua, fungsi lebih memahami orang lain. Yang ketiga, fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Yang keempat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Nomor 5, fungsi mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik, persuasif atau ajakan. Nomor 6, fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Nomor 7, fungsi membentuk karakter diri. Yang ke-8, fungsi membangun dan mengembangkan profesi diri, seperti hobi dikembangkan. Kemudian 9, fungsi menciptakan berbagai kreativitas yang baru. Jadi tidak monoton karena ada yang menciptakan sesuatu yang baru, yang menarik dari sebelum-sebelumnya. Nah, kesimpulannya, bahasa adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya.
Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya. Bahasa sendiri berfungsi sebagai sarana komunikasi, serta sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkannya bersifat arbitrer tadi, tapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Misalnya, binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai dilambangkan dengan bunyi atau kuda. Maka anggota masyarakat bahasa Indonesia harus mematuhinya. Kalau tidak dipatuhinya dan digantikan dengan lambang lain, maka komunikasi akan terhambat. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyakiti kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan maupun ada yang kurang dipahami, bisa dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.